lucu ya? Apa yang lucu? Kenapa sih aku bisa nggak naik kelas? SPP aku udah bayar kontan, nabung aku udah banyak-banyak ketimbang Anggi. Baju aku udah baru-baru. Kok lucu ya? Kenapa sih aku nggak bisa naik kelas? Mana tahu. Waktu ini kan bapaknya sempat ke rumah. Dia ngasih tahu yang sebenarnya sama saya, tapi saya nggak percaya, saya masih bela anak saya. Terus gimana ya Bu ya caranya biar Monik itu bisa kayak Anggi gitu Bu? Sabar aja Bu, kita sebagai orang tua cuma bisa ngasih saran, ngasih dukungan gitu aja Bu. Orang ngapain tuh? Bareng-barengan. Lihat yuk, lihat yuk. Aja yuk, bareng pasti. Ibu ya, nanti bayar ya. Ini ada apa ya kok ribut-ribut? Barong bangkung maksudnya? Ya. Begini anak-anak ya, kita boleh bermain seperti ini permainan yang sangat bagus ya bagi anak-anak ya. Cuma tidak boleh bertengkar dalam permainan ini. Ya, tidak boleh bertengkar ya. Ini hanya suatu permainan ya, kreativitas anak-anak. Ya. Pak Guru mau kemana Pak? Pak Guru ada urusan sebentar. Ya, boleh bermain tapi jangan bertengkar ya. Ya. Jangan malas-malas belajar. Bapak tinggal dulu ya. Ya. Ini kan udah dibalangin, jangan bertengkar. Iya nih, jangan bertengkar. Udah. Kamu tuh. Ya kamu yang duluan. Yuk kita main bareng-barengan lagi. Mau ikut nggak? Ngomong-ngomong, Moni mau ikut nggak? Siapa juga mau ikut? Malas bareng jelek gitu.
Kalau teata apa jadinya? Tambah S tas jadinya. Kalau apa? Uju. Kalau digabungin jadi apa? Pintar. Kalau semua bisa nggak bacanya? Singkat aja jawaban. SCC. Ditambah mana? Jadinya apa? Senang tambahin senang. Kalau IKAK Ika. kalau ditambahin apa ya enaknya? Kalau ditambahin M jadi Ikan. semua ini pintar banget ya, cepet banget bisanya. Apa ya enaknya ya? Es susu sama K sama M sama pintar namanya sendiri loh. Ibu sampai jauh di warung kamu gitu mana? Kenapa? Besok kamu bisa baca? Engken tuling ke barang-barangnya jak liu. Liu bu. Bu tuni wala ajak monik nawang bu. Kanti mesiat. Gedeg bersama bu nawang bu. Oh bu, untung ada Pak Guru. Oh, Pak Guru melasan gitu. Bu. Tuni monik nawang bu. Kejar ajak barang nawang. Kanti das mencelap ke got bu. Oh, di Margo lah nih main anu barang-barangannya. Bu. Liu nak balik. Liu. Men Sukma depan balik gitu. Sukma milu. Ah, minum ya teh malu. Ibu sih minum. Ibu subuh pisan. Ini diajar Sukma. Pagi Sukma. Nyanan lali main bareng-barengan gitu di jalan nyanan. Udah nakal-nakal lah. Motor buat di jalan. Nyamanin lali selegang aja adek nyanan gitu. Anggi sebelum belajar Usan. Udah bu. Selegang nak belajar. Eta, kenapa ya kok Anggi tuh bisa jadi juara satu sih? Gara-gara sering belajar kali. Mana mungkin dia sering belajar. Kerjaannya kan cuma jualan pisang goreng. Panjang banget. Kalau aku disuruh jualan kayak gitu, gengsi dong. Ya iyalah, masa ya dong. Durian aja dibelah, masa dibedong. Mbak Anggi, Iya Sukma. ceritain dong, Sukma belum ngantuk. Sukma diceritain. Iya. Gimana kalau mau Anggi ceritain bawang merah bawang putih? Sukma bener kan? Ya. Di sebuah desa yang terpencil tinggallah seorang janda bersama dua anak gadisnya. Janda tersebut bernama Mak Janda dan Apang. Perlakuan janda tersebut terhadap dua anak gadisnya sangat berbeda. Jangan malas-malas belajar. Terhadap anak kandungnya, bawang merah, Mak Janda sangat memanjakannya. Terhadap bawang putih, anak tirinya, semua pekerjaan rumah dilimpahkan padanya. Lanjut. Pada suatu hari, bawang putih disuruh mencuci ke sungai. Dia tidak sadar bahwa ada satu baju yang hanyut. Bawang putih merasa sedih, lalu dia pulang. Sesampainya di rumah, bawang putih menceritakan kepada ibunya apa yang terjadi tadi di sungai. Mak Janda Dadapan sangat marah. Dipukulnya bawang putih dengan sebatang rotan. Bawang putih menangis. Lalu Mak Janda Dadapan menyuruhnya mencari kembali baju tersebut. Walaupun
pun bawang putih masih dalam keadaan luka-luka. Bawang putih merasa sangat sedih. Hari semakin siang, matahari semakin menyinari. Perutnya semakin lapar. Tiba-tiba dia bertemu dengan seorang nenek. Lalu dia bertanya kepada nenek tersebut, "Nenek, apakah nenek melihat baju merah yang hanyut tadi?" Lalu nenek tersebut menjawab, "Iya, cu, nenek melihat." Ternyata semua udah tidur ya. Dari tadi ternyata udah tidur. Bu ada ini. Kalau bu, ini Andi nanya. Nah, ini bubuk nih pamani pang semengan bangun. Bapak sih tuker ya bu. Konden gi, guna konan-konan gawe bapak ketika tidak ada konen teker gi. Nah, bubuk nih gi. Widuri, bukalah pintu hatimu, oh sayang. Widuri, ku akan menyayangmu. Widuri, bukalah pintu hatimu, oh sayang. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oh, Anggi, sini Gi. Masuk. Mantap. Duduk lagi. Gimana pelajarannya yang kemarin? Udah bisa sih pak. Pak Guru, Anggi tuh pengen belajar bahasa Inggris, tapi gimana caranya? Bagus kalau begitu. Inilah memang kamu satu-satunya murid Bapak yang paling pintar, juga paling kreatif. Bapak paling senang sama kamu ya. Punya anak didik seperti kamu, aduh luar biasa. Begini Gi ya, kalau kamu ingin bisa bahasa Inggris, bercakap-cakap dalam bahasa Inggris dengan fasih ya, dengan lancar. Sewaktu-waktu besok hari Minggu dari libur, kalau sama Bapak, sama orang tua kamu kita jalan-jalan ke pantai ya. Di sana kita dapat akan bertemu dengan bule-bule. Kita langsung bercakap-cakap dalam bahasa Inggris. Gimana kalau begitu? Boleh pak. Ngomong-ngomong, bapakmu sudah dapat kerja di rumah? Loh, gimana? Oh ya pak, belum pak. Belum. Terus kegiatan kamu bantu mamamu menjual pisang goreng masih? Masih pak, tapi jarang yang beli. Kami pengen sekali bantu orang tua, tapi gimana caranya? Tadi Anggi dengar Pak Guru sedang bernyanyi. Suara Pak Guru cukup bagus. Anggi pengen dong diajarin nyanyi pak. Anggi. Tadi cuman Pak gurunya ingin menghibur diri sambil ngasih ikan makan. Inilah kelebihannya kamu, Gi. Kamu adalah murid yang paling kreatif. Sedikit aja tadi Pak gurunya nyanyi, kamu sudah kreatif pikirannya. Ingin belajar nyanyi segala lagi. Tapi Pak guru senang karena orang seperti kamu sudah punya pemikiran seperti orang dewasa, ingin membantu orang tua. Bagus kalau gitu. Tidak apa-apa. Nanti kita bagi ya. Pak guru akan membagi waktunya untuk les pelajaran juga les nyanyi. Pak guru akan mencoba mengajarkan kamu bernyanyi ya. Ya siapa tahu bagus nantinya. Ya, mudah-mudahan pak. Anggi. Pak Guru, Sukma juga pintar nyanyi, ya kan Kak Anggi? Iya Sukma. Wah kalau begitu adik sama kakaknya sama-sama belajar ya. Siapa tahu nanti jadi selain kamu pintar di sekolah juga
pintar nyanyi nantinya, bisa membantu orang tua kamu. Ya, Ya, mudah-mudahan, Pak. Jangan malas-malas belajar. Bener nih, Anggi itu les nyanyi. Masa sih? Aduh, bener, sumpah locong. Ingat sama locong kamu ya? Enggak, ih siapa juga nggak ngeliat. Aduh, Ingat bener sama nih. locong. Tuh nggak percaya sekali sih sama aku, sahabat sendiri. Kalau gitu, aku masa kalah sih sama Anggi. Ibuku kan penyanyi dangdut. Iya, Nek. Gimana kalau kita minta bantuan aja sama mamamu? Oh iya benar. Nanti aku bilang deh sama mamaku. Aku boleh ikut ya? Iya deh ya. Tuh, aku kesel banget tuh sama si Anggi. Gimana kalau kita kerjain aja Anggi? Tapi pakai apa nih? Pakai apa? Aku punya uang. Nih. Maksudmu? Ya pokoknya sekarang kamu cari aja tali sekitar sini kok pasti dapat. Nanti aku kasih tahu deh gimana Iya, caranya. cerewet. Tuh pergi. Cepat harus dapat. Bos nggak dapat. Pasti ini berhasil ngerjain dia. Hai Mi. Kamu ini datangnya selalu aja terlambat. Kamu ngapain lagi di rumah? Makan ya? Ya gitulah. Iin mana nih? Iin lagi nyari tali. Untuk apa? Iya, pokoknya kamu tuh bakal tahu, tapi nanti. Untuk apa nih? Disuruh diam dulu. Diam apa? Udah datangmu terlambat, mintanya pingin tahu duluan lagi. Gimana? Iin juga tuh lama banget. Dapat. Nih. Ita. Tuh datang terlambat. Dapat tali. Ya. Yuk, sekarang mendingan kita buat sekarang. Buat apa? Iya, buat apa? Iya, buat aja deh. Nanti tak kasih tau, Man. Sini aja. Mana ujungnya? Iya nih, untuk apa sih? Ya, pokoknya tali ini diikat sama uangnya. Langsung kita taruh di jalan, kita sembunyi deh. Gampang kan? Yuk, cepetan kita buatnya. Baru lewat lagi. Ikat. do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Sukma, kamu jangan diam aja ya, ikut ya bareng-bareng sama Kak Angginya. Oke, kita ulang lagi ya. Do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Bagus ya. Itu adalah dasar-dasar kalau kita ingin bernyanyi dengan baik. Ya, Anggi ya? Ya, semua ya? Nah, itu kita harus kuasai dengan betul ya, sebelum kita belajar bernyanyi. Pak Guru, apa tujuannya belajar do re mi? Begini, Nggi, sebelum kita bernyanyi, supaya kita tidak melempas dari do, re, mi, fa, sol ya, namanya solmisasi. Pak Guru ambil contoh. Kalau kita dalam lagu Bali misalnya melakukan dong, kita harus di dong ya, jangan kening ya. Itu tujuannya kita belajar do re mi fa sol ya. Dan juga pada waktu kita bernyanyi, artikulasinya harus jelas supaya penonton itu mengerti apa yang kita lakukan atau nyanyikan. Oh iya Pak Guru, sebelumnya Alif belum pernah dengar kata artikulasi. Artikulasi itu apa Pak Guru? Begini ya, Nggi ya, Sukma ya. Maksudnya artikulasi adalah pengucapan kata-kata yang jelas supaya pada waktu kita bernyanyi
orang yang mendengarkan lagu yang kita nyanyikan mengerti tentang apa yang kita nyanyikan. Itu maksudnya, biar jelas kata-katanya. Pak Guru, gimana caranya yang jelas? Aduh Sukma, kamu pinter sekali. Caranya jelas ada ya. Kalau kita bernyanyi supaya jelas, ada cara ya. Pak Guru kasih contoh ya. Seperti misalnya kita mengucapkan A. Yang jelas seperti ini. A, I, U, E, O. Jangan malas